Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Samara yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita haturkan. Hingga detik ini kita masih diberi kesempatan memiliki nafas yang segar, badan sehat serta semangat untuk mencari ridho Allah. Semoga apa yang menjadi upaya Majelis Taklim Samara ini bisa menjadi harapan kita semua seluruh jamaah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan kehidupan fid dunya wal akhirah. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh panitia bahwa pada hari ini saya akan menyampaikan wajah Indonesia dan pentingnya pemimpin yang amanah. Pada saat ini kita sudah mulai diberi pengetahuan yang begitu banyak dan begitu bervariasi. Siapakah sesungguhnya di antara sekian banyak ini yang betul-betul menjadi harapan kita akan menjadi pemimpin yang bisa memegang amanah. Namun, sebelum kita menentukan pilihan, tentu kita diwajibkan untuk mengetahui sesungguhnya untuk apa kita tidak mempercayakan saja kepada orang-orang yang lebih paham untuk memilih siapa yang bakal memimpin kita. Oh, ternyata bahwa kita bangsa Indonesia ini yang bisa menunjuk diri ini, diri kita masing-masing adalah rakyat yang diberi wewenang mutlak untuk menentukan. Karena itu perlu kita paham kenapa sih sampai segitunya di medsos merajalela seluruh ungkapan saling tuding dan lain sebagainya. Kita sebagai bagian masyarakat ini menjadi bingung. Ya. Namun sebagai umat Islam yang belajar dan memahami bahwa tidak ada satupun masalah yang dihadapi oleh manusia itu yang tidak terselesaikan oleh ajaran Islam. Keyakinan yang seperti itu membuat kita memiliki rasa ingin tahu yang lebih banyak. Untuk apa Indonesia membutuhkan pemimpin yang demikian? Karena itu kita harus berkaca diri. Melihat seperti apakah sesungguhnya wajah Indonesia itu. Ternyata wajah Indonesia itu begitu luar biasa menariknya. Jadi jangan sampai kita ini tidak pede. Memiliki potensi yang begitu besar, yang luar biasa itu. Ya, dilihat oleh manusia seantero jagat. Seluruh dunia melihat Indonesia memang sangat istimewa.
terutama terhadap kekayaan-kekayaan yang kita miliki. Saking istimewanya, inilah yang menjadi penyebab kita menginginkan keamanan agar keindahan dan keistimewaan ini bisa terjaga dan mampu kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu besar untuk Indonesia. Yang pertama, ya, Indonesia itu memiliki kekayaan akan pulau. Ya. Pulau di Indonesia ini ada sejumlah 16.000 kepulauan. Saya kalau tidak menginginkan tema yang seperti ini, saya juga tidak tahu karena saya tidak bisa, tidak akan tahu kalau tidak membuka internet. Kan begitu ya. Jadi ternyata 16.000 yang kita kenal seakan-akan hanya yang gede-gede saja. Ya. Sumatera, Jawa, Kalimantan, yang besar-besar yang gitu. Tapi yang kecil-kecil, bahkan yang hampir tidak terlihat di dalam peta, itu ternyata bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Nah, kalau kita bicara masalah pulau, tentu kita akan mulai membayangkan, berhitung tentang berapa banyaknya pantai yang ada di Indonesia itu. Sebagai orang Jawa, kalau kita melihat dan berjalan menuju Gunung Kidul pada hari-hari libur, ya, sudah pepet, ya, macet, sehingga kita harus pandai-pandai memilih waktu kalau kita tidak ada kepentingan untuk rekreasi. Berapa banyak pantai yang saat ini bermunculan dan dikelola sedemikian rupa sehingga kita masyarakatnya sendiri kadang-kadang bingung mau menentukan kemana, di pantai apa kita mau ke sana. Bahkan ada yang estafet dari pantai ini ke pantai ini, dari pantai ini ke pantai ini, dan lain sebagainya. Itu baru Gunung Kidul. Belum berhitung di seluruh Indonesia pantainya berapa banyak. Dan menyadari Gunung Kidul yang sedemikian berderet pantai-pantai itu belum lama. Loh, ternyata dibuka lagi di situ. Loh, ternyata ada lagi yang baru. Sehingga membuat kita penasaran kalau belum semuanya kita datangi. Ya. Nah, siapa pengelola yang ada di situ? Gitu. Apakah masyarakat di Gunung Kidul itu demikian dibuka lahan baru untuk pariwisata? Begitu mereka mendapatkan income lebih dan memiliki kekayaan dari situ? Ternyata jawabannya adalah tidak. Kecuali jadi bakul ikan, ya, tukang parkir, ya, itu saja. Nah, rasa-rasanya menjadi sulit bagi masyarakat yang ada di tepian itu untuk mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya tambahan yang amat sedikit. Karena pada hakikatnya itu adalah milik seseorang dari antah berantah yang ternyata merekalah yang memiliki kekayaan. Itu baru Gunung Kidul. Kekayaan akan pulau, berhitung kekayaan akan pantai. Kemudian yang kedua, penduduk itu juga menjadi kekayaan kita. Ada jumlahnya, ini sekitar 2 bulan yang lalu saya menulis 361.267 jiwa. Itu 2 bulan yang lalu. Pasti saat ini sudah ada yang meritili. Ada juga yang lahir. Ya. Jadi yang namanya jumlah ini tidak bisa dijadikan patokan, tapi fluktuatif ya. Kadang turun, kadang naik seperti itu. Ya. Ini kekayaan yang luar biasa. Namun lebih dari 50% penduduk di Indonesia ini ada di Pulau Jawa. Ada 56% ada di
Pulau Jawa. Saya kadang-kadang berpikir, kalau orang-orang pada bicara tentang tenggelamnya Pulau Jawa di masa yang akan datang itu ya, apa ada hubungannya dengan jumlah penduduk yang begitu banyak? Dalam hati, rasa dipikir, ya, tidak boleh menimbulkan rasa takut, ya. Santai saja karena semuanya itu adalah Allah yang mengatur. Dan kita berada di genggaman beliau. Kita ada di genggaman Tuhan. Ya, karena itu apapun yang akan terjadi, marilah kita hayati dan kita berserah diri kepada Allah, semakin dekat dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kekayaan penduduk. Kita bisa membayangkan baru 275 juta sekian di Indonesia ini. Pulau-pulau yang lain masih lapang. Ya. Kelapa sawit dan lain sebagainya, hutan belantara ya banyak masih ada, ya kan? Tapi 56% ada di tanah Jawa. Karena itu menjadi masuk akal apabila situasi ini dilirik oleh bangsa yang memiliki penduduk lebih dari 2 miliar. Cina penduduknya sekitar 2 miliar. Kalau kita melihat di medsos, perempuan-perempuan pada berjibaku mencari nafkah dengan memiliki tempat tinggal di bukit-bukit yang begitu terjal, menggunakan sepeda motor, membawa segala sesuatu yang dia butuhkan. Ya. Mereka seperti sudah menguasai jalan itu. Padahal kita yang lihat kadang-kadang miris. Nek nganti tiba piye, nek nganti tiba piye. Ya. Karena langsung jurang di bawahnya. Ini ada penduduk yang berjumlah 2 miliar. Karena itu, jika di Indonesia di mana pulau ada, pasti ada orang Jawa, karena orang Jawa itu menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Mau sampai ke Papua, sampai kemana saja, mesti ada. Bahkan ada di Sumatera yang disebut dengan Kampung Jawa. Tetapi dalam skop dunia, ya, di Eropa, di mana saja sampai ke Jepang, pasti ada yang disebut dengan Chinatown. Ya. Cina, tempat Cina mesti ada di seluruh dunia. Ya. Nah, Indonesia ini sangat menggiurkan bagi mereka. Bagaimana caranya bisa masuk ke Indonesia untuk menjadi penghuni diunekke legal ora legal, diunekke ora legal ning kok iso lan gampang banget. Kan begitu. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, inilah wajah Indonesia dari sisi kependudukan. Ya. Kemudian, apalagi kekayaan yang ada di Indonesia? Ragam etnik dan suku bangsa. Di Indonesia ada sekitar 300 kelompok etnik dan 1.340 adalah suku bangsa. Dan suku Jawa adalah kelompok etnik yang terbesar. Sampai 41% dari total penduduk Indonesia. Nah, ini dari masalah etnik. Sekarang kekayaan yang berikut adalah ragam bahasa daerah. Ya. Ada 652 bahasa daerah, ya, yang berbeda-beda. Ibu pernah membayangkan bahwa di Indonesia itu ada sekian ratus bahasa, ya. Saya sendiri nggak pernah tahu jika tidak belajar, ya. Bisa dibayangkan betapa rumitnya andai kata kita berbahasa dengan lintas bahasa daerah. Hanya secara kebetulan saja mungkin kita berbesanan dengan orang Sunda, ya. Mau tidak mau sedikit-sedikit agar bisa nyambung omongan kita. Kita akan tahu bahasa mereka, ya. Nah, ini kebetulan besan, kan begitu, ya toh. Coba, kalau kita mengenal apa yang disebut pepaya,
Itu di Jawa disebut apa? Kates. Nah kalau di Sunda, gedang. Padahal gedang kalau di dalam bahasa Jawa, pisang. Kisruh toh. Ada dahar itu kasar di Sunda. Wah aja nganti keliru iki. Engko nek besan teko. Piye nawake mangga tuang, ya toh? Dipersilahkan untuk makan. Tuang itu bahasa halus bagi orang Sunda, ya. Dahar di sini halus, tapi kalau kita salah ucap, nah itu baru satu bahasa. Seluruh Indonesia yang 600 sekian bahasa ini. Masya Allah. Saya ingat betul tahun 80-nya. Melaksanakan ibadah haji. Umur saya masih 30 tahun pada waktu itu. Di dalam rombongan saya paling muda. Tiba-tiba, wah ini apa sok pengen bantu. Wah wong Indonesia kayak bingung. Iya kan? Saya lihat orang Indonesia kilang-kilong sendiri gitu di halaman masjid. Saya ajak bicara, kamu Indonesia, orang Indonesia. Dia hanya manggut-manggut. Ternyata dia orang Aceh yang nggak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan. Hasrat saya untuk membantu. Gimana ini caranya? Ya sudah, askar saja dipanggil, minta tolong. Baca name tag-nya di sini, ya. Dengan bahasa Arab, huruf Arab, langsung selesai. Itu salah satu kendala, ya. Salah satu kendala. Nah, bersyukurnya sekali bahwa di Indonesia ini termasuk keistimewaan yang luar biasa, ada bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga kita ini mau kemana saja tidak perlu khawatir. Insya Allah yang masih buta bahasa Indonesia mungkin tinggal segelintir, ya, di seluruh Indonesia ini. Insya Allah sudah banyak yang pandai sampai ke pedalaman untuk menggunakan bahasa Indonesia saat sekarang. Nah, itu kekayaan. Kemudian kekayaan yang kelima, kaya akan warisan budaya. Ya. Ada sekitar 1239 warisan budaya yang berwujud tak benda. Nah, ini istilahnya ya. Tak benda, seperti seni pertunjukan, ya. Ini kekayaan warisan budayanya, tradisi, ekspresi lisan, ya, adat istiadat, pengetahuan alam, kerajinan, dan juga kita mengadakan perayaan-perayaan, ya. Ini warisan budaya kita. DIY adalah provinsi yang memiliki warisan budaya tak benda yang paling banyak, yakni berjumlah 104 warna budaya. Ya, piye arep ngitung kalau kita nggak tahu ini ya. Insya Allah ya. Nah, kemudian yang berikut, kekayaan yang keenam adalah sumber daya alam. Baik hayati maupun non hayati. Ya. Sumber alam hayati Indonesia berasal dari laut, ya, dari hutan, pertanian dan perkebunan, peternakan, juga perikanan dan lain sebagainya. Sedangkan sumber non hayati Indonesia terutama berasal dari hasil-hasil pertambangan seperti minyak bumi, gas alam, boksit, batu bara, besi, timah, emas, tembaga, nikel, ya. Kemudian marmer, manghan, aspal, belerang, dan yodium, itu semua ada di Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga kaya akan air. Ya. Ibu-ibu sekalian, kalau kita mendengar sebutan jenis-jenis tambang ini, coba tolong perhatikan jawaban dari sebuah pertanyaan dari seseorang kepada penduduk yang ada di lingkungan pertambangan. Adakah mereka yang memiliki penghasilan signifikan terhadap hasil tambang yang ada di lingkungannya? Ternyata jawabannya adalah tidak.
Semua diangkut keluar dengan harga yang ditentukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan. Semua itu keluar dari negara ini. Seluruh penduduk yang ada di lingkungannya hanya membeli. Ya, di dalam Islam, kekayaan alam adalah hak mutlak dari penduduk yang ada di situ. Ini kejanggalan yang harus kita perhatikan dan harus kita tanyakan sehingga kita memahami sesungguhnya kita ini siapa, apa, dan harus bagaimana. Ya. Ibu-ibu sekalian, disebutkan pula bahwa di Indonesia itu memiliki kekayaan matahari. Loh, kok bisa? Matahari kok kita klaim sebagai kekayaan kita? Oh iya. Jika kita mengerti bahwa sesungguhnya banyak sekali negara, terutama di Eropa, yang memiliki kemiskinan matahari. Kita ini hanya 2 musim, ya, hujan dan panas, hanya 2 musim. Enak sekali kehidupan kita ini, ya. Tetapi ketika kita mempunyai pengalaman puasa di luar negeri, terutama di Eropa, saya pernah ke Belanda waktu itu, pas bulan puasa, maka di dalam puasa itu saya menggunakan jam yang begitu panjang. Jam 11 malam buka, jam 2 saya sudah harus puasa lagi. Hanya berapa jam? Dari mulai maghrib sampai kemudian isya dan menjelang subuh. Kita harus sahur di situ. Jam 11 malam buka, jam 2 malam kita sudah harus puasa kembali. Ya. Dan ketika kita berada di luaran, ya, di toko-toko, ya, kita jalan karena udara dingin, ya, bisa jalan cepatnya. Tapi begitu ada terontong-terontong matahari muncul yang hanya beberapa menit saja, maka hampir seluruh toko menyiapkan kursi untuk dibawa keluar, disedekahkan untuk pada dede. Ya, mencari matahari yang begitu singkat dia bisa rasakan. Nah, di sini menjadi tujuan utama bagi mereka untuk dede sepanjang siang. Di Pantai Kuta misalnya, ya, dapat yang pleding nggak karu-karuan, ya. Kemudian mereka merasakan betul nikmatnya matahari sampai dia menuntut dirinya tetap berjemur di situ sehingga badannya menjadi hitam. Padahal sesungguhnya itu bakal mengelupas dan cukup sakit ketika mengelupas itu terjadi. Tapi mereka ikhlas-ikhlas saja untuk menikmati matahari. Itulah kenapa ikut saya sebutkan sebagai sebuah kekayaan di Indonesia. Nah, saat ini Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor batu bara yang terbesar di dunia. Ya. Negara ini, ya, dengan hutan yang terluas ketiga di dunia. Yang yang terbesar juga Cina, ya. Negara dengan potensi laut yang terbesar keempat di dunia, ya. Bukan nomor 1. Tetapi yang namanya laut kita ini lebih besar daripada pulau yang kita miliki. Sehingga ketika Ibu Susi menjadi menteri, ya, merasa betul kalau kekayaan Indonesia ini banyak dicuri, ya, maka semua yang namanya pencurian-pencurian itu akhirnya kapal ditenggelamkan. Betul tidak? Ya, kapal ditenggelamkan. Namun kemudian ternyata yang seperti itu tidak menjadi selera penguasa. Akhirnya dia diberhentikan, hanya cukup 5 tahun saja.
Sekarang banyak sekali pencuri-pencuri ikan itu yang masuk ke perairan Indonesia. Ketika itu diprotes, ya, orang mengatakan, oh itu bukan pencuri, ya, itu mengejar ikannya yang lari ke Indonesia. Ini kan Indonesia ini kan menjadi kategori bangsa yang sangat bodoh, ya, sangat bodoh. Lah kok iso diwangsuli? Lho kuwi ora nyolong kuwi. Kuwi ngoyak ikan saka negarane sing melayu ning Indonesia. Astagfirullahalazim. Ya sudah, itulah kejadiannya. Ya baik. Ibu-ibu sekalian, segala ragam kekayaan Indonesia tersebut hanyalah sebagian wajah dari karunia-karunia Tuhan yang tiada terhingga jumlahnya. Dan Tuhan tidak menciptakan setiap karunia-Nya itu untuk maksud yang sia-sia. Nah, jadi sebagai seorang muslim yang berada di lingkungan tempat-tempat yang penuh karunia itu, bagaimana dia bisa memberikan jawaban pada dirinya sendiri ketika bertanya, iya, di sini ada tambang, tapi kok kita gigit jari, ya, kita nggak tahu itu larinya kemana, siapa yang melakukan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Allah tidak sia-sia menciptakan sesuatu di dalam lingkungannya itu? Ya, kalau dia bisa mengatakan tidak sia-sia, itu artinya disyukuri, alhamdulillah ya, di sini ada tambang yang begitu besar yang bisa memberikan kehidupan layak bagi lingkungannya. Betul-betul tidak sia-sia Allah menciptakan sesuatu. Itu baru pas. Ya. Nah, sekarang bisa apa mereka? Dengan keadaan yang seperti itu, otomatis ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring, sambil berjalan, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Allah, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Artinya apa? Ya, ini tambang ini, waduh, bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Ya Allah, dia sambil berdoa, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Artinya apa? Minta perlindungan jangan sampai kita berada di dalam keserakahan. Minta perlindungan jangan sampai kita melakukan ketidakadilan. Minta perlindungan kepada Allah agar itu bisa merata diberikan kepada rakyatnya. Ini Islam. Tapi faktanya yang kita ketahui tidak demikian, justru membuat setiap masyarakat melongo. Ya. Gak ngerti hidup ini sebetulnya untuk apa, seakan-akan begitu. Nah, karenanya sebagai manusia yang berakal, pertama-tama kita perlu memahami hakikat karunia-Nya dalam ragam kekayaan Indonesia. Ibarat sebuah pakaian, ya. Indonesia ini terjalin dari berbagai jenis motif kain, ya.
segala macam ada, coraknya berbagai. Nah, ketika kita menyadari yang demikian, kita memerlukan penjahit yang handal, penjahit yang mumpuni. Ya. Bahkan kita secara pribadi saja, kalau punya pengalaman jahit neng kene ora kepenak, rodo sesak, jahit neng kene kok rasane juga ora pas, motive pating jempali. Mendingan aku bayar sing larang tapi save jahitane. Kita punya hak untuk memilih itu. Berapapun yang kita keluarkan supaya kita merasa nyaman di dalam berpakaian. Persis seperti Indonesia ini. Ragam yang ada, kita membutuhkan kekuatan penjahit yang handal untuk merangkai satu dengan yang lain dari Sabang sampai Merauke yang benar-benar menjadi penjahit yang mumpuni di negeri ini. Coba kita bayangkan. Ya, ini hal kecil saja. Kalau kita jalan ke Beringharjo, ya, banyak di sana ini orang yang menjual spray. Spray itu untuk kain yang biasa-biasa saja, tinggal gunting dan kemudian jahit, lebih murah dibandingkan dengan spray yang terdiri dari kain perca. Kain perca itu kan rumit. Bagaimana memadukan warna? Bagaimana memadukan corak dan lain sebagainya? Ya, butuh keahlian. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Begitu pula halnya di dalam mengelola Indonesia, kita tidak bisa mempercayakan negeri ini kepada pemimpin yang asal-asalan, waton wani suloyo. Kita memerlukan pemimpin yang khusyuk dan tawadhu dalam menghadapi ragam kekayaan Indonesia, serta menemukan cara untuk menjalinkan berbagai ragam kekayaan itu. Bukan hanya pada tampilan fisik semata. Ya. Bukan hanya tampilan fisik semata. Lebih-lebih pada jiwa manusia Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam lagu kebangsaan Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi tidak ada sebutan itu bisa dibalik. Badannya dulu baru jiwanya. Pasti jiwanya dulu dibangun baru kemudian badannya. Ya. Ini luar biasa yang namanya lagu kebangsaan kita ini. Nah, jadi cara kita mensyukuri nikmat atas kekayaan negeri ini adalah dengan menyaring, memilih dan memilah pemimpin yang mumpuni untuk mengelola Indonesia. Ada beberapa ciri-ciri pokok yang dapat kita gunakan sebagai acuan dalam menentukan pemimpin mumpuni, yakni jujur, tegas, dan bertanggung jawab, menepati janji dan selalu sukses ketika dipercayakan tugas-tugas yang tidak biasa. Nah, dalam bahasa agama, pemimpin dengan ciri-ciri tersebut disebut sebagai pemimpin yang amanah. Ya. Kata amanah berasal dari kata Arab. Ya. Kepanjangannya begini. Amuna ya'munu amanatan. Yang maknanya adalah bisa dipercaya. Artinya jika diberi kepercayaan, maka orang itu akan terus memelihara dan menjalankan kepercayaan yang diberikan dengan sebaik mungkin. Nah, siapakah pemimpin itu? Sudah terlihat sebagai pemimpin yang mumpuni. Ini akan menjadi tugas kita dan rahasia kita masing-masing. Namun ingat, bagi kita seorang muslim, ya, sampai keliru melakukan pilihan, maka sampai akhirat kita ikut bertanggung jawab.
Dan jangan pernah di antara kita sebagai seorang muslim menjadi golput karena kita merasa kebingungan dan tidak mau ngambil risiko. Jika golput, maka berarti Anda tidak pernah punya peran di dalam kehidupan sebagai rakyat Indonesia. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini yang terakhir. Setiap manusia senantiasa mengemban amanah dalam 3 dimensi, yakni terkait hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak diri kita, dan hak untuk orang lain atau sesama. Yang pertama, amanah pertama terkait dengan hak Allah sebagai sang pencipta manusia. Amanah ini berupa takwa, yakni menjalankan semua hal yang diperintah oleh Allah dan menjaga diri kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Insya Allah di antara kita sudah ada beberapa yang paham mana yang diwajibkan, mana yang tidak. Namun ada juga di antara kita yang masih kadangkala harus bertanya atau mendapatkan pemberitahuan atau bisa jadi ditegur. Nek ngono kuwi ora bener. Sebagai wong Islam, oh iya toh. Insya Allah nggak ngerti sungguhan. Sehingga Allah masih memaklumi dan cepat-cepat kita mendapatkan pelajaran baru menjadi kekayaan kita untuk tambahan pengetahuan Islam untuk kepentingan kita. Baik. Kemudian yang kedua, amanah yang kedua adalah terkait dengan hubungan sesama. Ini di dalam surat An-Nur. Ya. Di dalam surat An-Nur, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ya. Jadi kita skop yang terkecil di dalam keluarga saja, ya, insya Allah menghadapi anak-anak kita juga sudah dituntut untuk memberikan keadilan. Nek salah ya salah, nek kleru ya kleru, ya, diberitahukan dengan adil. Ini kecilnya persoalan di rumah tangga kita. Namun kalau kita melihat secara global, secara nasional, adakah keadilan di dalam negeri ini? Ternyata jawabannya, kita tidak perlu berbohong untuk mengatakan betul tidak pernah ada keadilan di negeri ini. Siapakah yang akan bisa menuntut keadilan? Itu adalah pemimpin yang akan datang. Pemimpin yang akan datang yang menjadi rahasia kita masing-masing. Ya, ini hanya menggarisbawahi sehingga ketika Anda sudah punya pilihan, tetap Anda harus selalu berdoa. Bukan hanya sekedar fanatik, ya, tapi lakukan doa sebelum kita melakukan pilihan. Ketika kita sudah mantep, mungkin kita itu saking takutnya akan mendapatkan risiko di akhirat, sambil melakukan sholat malam, mohon kepada Allah untuk ditunjukkan, diarahkan tangan ini mau nyoblos yang mana. Dilalah arep mangkat di tempat TPS, ada amplop di depan pintu. Karena itu jangan sampai hanya karena amplop isinya 200.000 sak kelametan, ya, 5 tahun kita akan berada di dalam rasa duka yang mendalam.
seluruh rakyat Indonesia menjadi korban, ya kan? Insya Allah kita tetap ya, karena Allah maha membolak-balikkan hati manusia tanpa kita berdoa. 200.000 pas orang duit gue blonjo. Nah sudah, wah itu seakan-akan wah syukur banget ya Gusti Allah nih. Nah ini kan jadi kacau sekali. Allah maha membolak-balikkan hati manusia. Ya. Baik ibu-ibu sekalian. Amanah yang ketiga adalah kepada diri sendiri. Sebab setiap kita diberi amanah sebagai pemimpin yang nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang kita emban. Nah, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seseorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Jika kita merasa menjadi seorang pemimpin, minimal untuk diri kita sendiri, yang dimaksudkan adalah setiap pengambilan keputusan yang kita lakukan itu adalah yang menjadi takaran diri kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Awas, ambil keputusan, pikirkan, padukan dengan perasaan, ya, pikir dan rasa disatukan, baru kemudian ini menjadi sebuah laku. Itulah yang disebut akal. Jadi akal itu bukan pikiran, ya. Tapi perpaduan antara pikiran dan rasa, pengambilan keputusan itu adalah akal kita. Kepemimpinan kita atas diri kita dipertaruhkan. Karena itu marilah kita bersama-sama memulai diri sendiri, kita selalu mengkoreksi perpaduan antara pikir dan rasa itu apakah akan menjadi laku yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rusaknya amanah akan merusak hubungan di antara ketiganya. Dalam hubungannya dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan antar manusia. Di dalam konteks yang sama, rusaknya amanah dari seorang pemimpin akan berpotensi merusak hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri sendiri, dan hubungan antar manusia. Ya. Jadi kita ini akan menjadi manusia yang serba salah. Ke kanan kita kebentur, ke kiri kita kejeglong, maju ke depan kita bisa terjelungkup, kalau kita ke belakang bisa ngeblak. Laku kita menjadi selalu salah. Inilah ibu-ibu sekalian. Ya, sekali lagi, salah satu cara untuk memperjuangkan rasa syukur kita atas segala kekayaan yang dikaruniakan Allah kepada negeri ini adalah dengan memilih pemimpin yang tepat, yang mumpuni, yang amanah. Tugas kita sebagai rakyat yang punya hak suara adalah menempatkan amanat kepemimpinan kepada orang yang tepat dan layak menerimanya. Dalam sistem demokrasi, hal itu kita lakukan melalui pemilihan umum, dan kita perlu selalu ingat bahwa siapapun yang kita pilih nanti, kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, ini bukan kampanye, ya, tapi sebagai seorang Muslim wajib menyampaikan sedini mungkin agar nasib umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini betul-betul berada di dalam kepengurusan sesuai dengan ajaran Islam. Jangan sampai kita diadu domba. Pengetahuan kita masih sangat minim tentang hal ini. Dan kita tahu bangsa Indonesia ini mayoritas Islam itu yang memiliki kualitas yang bisa diandalkan, yang mampu menyuarakan
tidak lebih dari 10%. Nah, kita ini kan termasuk golongan seperti buih di lautan. Karena itu pentingnya majelis taklim didirikan. Kajian-kajian terus-menerus dilakukan. Antara lain bagaimana kita menentukan nasib kita. Jangan sampai Indonesia yang mayoritas Islam itu menjadi minoritas beragama Islam. Tidak ada keselamatan yang bisa diberikan kepada umat Islam yang menjadi minoritas dalam sebuah negara. Mudah-mudahan ini sebagai masukan yang perlu direnungkan, ya. Kemudian insya Allah bisa diamalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.